Hai Cinggu, melihat respon baik video breakdown teori MOS sebelumnya, kami memutuskan untuk mencoba memahami apa yang terjadi selama 8 episode yang sudah tayang. Dan kami dibuat pusing dengan apa yang terjadi selama 8 episode ini. Tapi, mari kita coba sambung satu persatu teka-teki yang mungkin kalian anggap sudah terpecahkan tapi masih menyimpan banyak kejanggalan. Tanpa berlama-lama, yuk langsung kita bahas drama kita kali ini. Pertama, kita bahas berakhirnya teka-teki psikopat salib. Ya, ditegaskan pelakunya adalah Sung Yohan. Kalian pasti sudah tahu kalau banyak yang sudah berteori kalau Sung Yohan adalah psikopat salib. Tapi tidakkah kalian merasa banyak kejanggalan yang terjadi setelah Sung Yohan meninggal? Masih banyak pertanyaan yang belum terselesaikan. Ataukah memang cerita dari Sung Yohan habis begitu saja? Mari kita lihat lagi siapa saja yang nampak dengan jelas dibunuh Sung Yohan. Pertama, Daniel Lee. Dia dibunuh karena mencurigai Yohan. Kemudian nenek Bong Yi dibunuh karena masuk ke ruangan rahasianya. Bong Yi diincar karena sempat melawan Yohan. Barum diincar karena hampir melihatnya saat membunuh nenek Bong Yi. Apakah persamaan mereka ini? Yap, mereka sama-sama hanya orang yang mengancam apa yang selama ini ia lakukan, bukan seorang target. Bahkan sampai kakak dari Komochi dibunuh pun tidak diperlihatkan dengan jelas siapa si pembunuh salib. Kalau memang ceritanya lurus-lurus aja, kenapa identitas si pembunuh salib repot-repot disamarkan? Nyatanya, Yohan tidak pernah diperlihatkan dengan jelas membunuh dengan jejak seperti psikopat salib. Bahkan keberadaan Hankook pun masih menjadi misteri, apakah dia masih hidup atau tidak. Kami menduga masih ada orang di balik Yohan yang mengendalikan segalanya. Sebagai psikopat, Yohan bahkan sempat ketakutan setelah membunuh Daniel Lee. Jadi apakah hal ini akan dilupakan begitu saja setelah time skip 1 tahun? Jadi bagaimana menurut kalian? Kami suguhkan pertanyaan, silahkan kalian coba selesaikan. Mari kita anggap cerita sebelum time skip selesai. Babak baru di drama ini dimulai dengan Jung Barum yang mulai menunjukkan sikap psikopatnya setelah operasi otak. Nah, hal menarik yang banyak bertebaran adalah teori di mana operasi ini dimanfaatkan oleh Han Sojun untuk memindahkan otak Yohan ke Barum dengan operasi transpalasi otak. Kami sepenuhnya menentang teori ini. Selain membuat jalan ceritanya menjadi aneh, sampai saat ini dari informasi yang kami dapat dari Mbah Google, belum ada orang yang bisa melakukan transpalasi otak. Itu dikarenakan sebuah otak tidak bisa hidup di tempat lain, yang artinya otak Yohan tidak bisa hidup di Barum. Selain itu, banyak hal yang bertentangan dengan teori ini. Andai benar otak Yohan ditranspalasi ke Barum, itu berarti Barum seharusnya tidak mengingat hal yang ia lakukan sebelum transpalasi. Artinya sepenuhnya memori yang dia ingat adalah milik Yohan. Jadi apa yang menjelaskan kenapa dia melihat dan merasakan kenangan yang seperti dimiliki Yohan? Pertama, kenapa dia merasa sakit saat melihat Hongju? Kami berpikir kalau Hongju dan Barum punya hubungan di masa lalu yang mungkin Barum lupakan. Entah itu kapan, yang jelas Barum pernah bertemu Hongju sewaktu kecil ketika Hongju membunuh tikus peliharaannya. Ini belum dijelaskan lebih detail. Jadi nantinya ini akan jadi kunci apakah anak kecil itu Barum atau memang hanya ingatan Yohan. Ingatan tentang pelatih tinju juga membuat kami pusing. Bagaimana Barum bisa melihat ingatan ini? Karena yang kita tuduh selama ini adalah Yohan. Sulit menjelaskan hal ini. Ini adalah titik buntu kami. Kemungkinan ini adalah ingatan Barum, yang artinya membuka kemungkinan kalau dia adalah psikopat salib. Atau memang ada plot twist tersembunyi yang belum kita tahu. Kemungkinan terakhir adalah ini memang ingatan Yohan. Entah bagaimana, yang jelas Han Sojun melakukan sesuatu kepada Barum saat dia mengoperasinya. Teori liar yang terfikirkan di benak kami adalah Barum ini seperti mempunyai dua kepribadian, yaitu lembut seperti Barum yang pertama, jenius dan sadis seperti Barum yang baru. Mungkin saja benturan yang terjadi di otaknya membuat dua kepribadian ini bersatu. Karena yang kita lihat, Barum masih punya sikap baik tapi bisa berubah sadis di beberapa momen. Tapi ini hanya teori liar ya. Tidak ada bukti kuat untuk menyokong hal ini. Masih tentang Barum, perubahan jenius yang terjadi pada dirinya pun sebenarnya tidak terlalu mengherankan. Mengingat Barum sendiri mempunyai gen psikopat yang mungkin membuatnya mengerti cara berpikir psikopat. Kemungkinan ini bisa terjadi karena adanya pemicu yang membuat gen psikopatnya aktif setelah benturan yang terjadi di otaknya. Pusing kan? Sama, kami juga.
Han Sojun adalah kunci dari hal ini. Kami masih percaya kalau Han Sojun masih punya kontrol atas semua yang terjadi. Mengingat bagaimana dia bisa bebas mengoperasi seseorang, yang artinya masih ada banyak tangan di bawah Han Sojun. Berbicara tentang kaki tangan, Hongju bisa diindikasikan sebagai kaki tangan Han Sojun, mengingat dialah anak kecil yang membantu mengikat sampul yang menjadi misteri di episode ke-7 dan ke-8. Bahkan dia mengetahui kalau Wo Jae-pil bukanlah orang yang membunuh putri detektif Park. Yang lebih mencengangkan, Hongju memakai gelang milik anak detektif Park, yang membuka kemungkinan kalau Hongju adalah anak detektif Park yang dimanfaatkan oleh Han Sojun. Ini cukup mencengangkan. Yang jelas, Hongju mengetahui banyak hal yang belum terungkap, yang mungkin bisa menjadi kunci atas banyak hal yang terjadi. Satu yang mengusik pikiran kami adalah tentang filosofi tikus yang memangsa ular. Coba kita ibaratkan ular adalah predator dan tikus adalah mangsa. Di scan awal, rupanya tikuslah yang menang. Kita ibaratkan ular sama dengan psikopat, sedangkan tikus dalam hal ini punya posisi sebagai mangsa. Ya, mangsa yang dianggap lemah. Ini seperti Barum yang dianggap lemah. Tapi ternyata si tikus lebih kuat. Ya, berarti Barum yang kelihatannya lemah bisa memangsa para predator. Dalam hal ini kita ibaratkan psikopat. Artinya Barum di sini adalah orang yang akan membantai para psikopat sama kejamnya dengan hal yang mereka lakukan. Wow, sangat menarik. Sebenarnya masih banyak detail yang tidak bisa kami bahas satu persatu. Jadi bila ada hal yang kami lewatkan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kami, sampai bertemu di bahasan berikutnya. Bye bye.